Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ditya Taufikur Rahman dengan NIM 240311051 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengantar sains data dan penerapannya dalam analisis statistika. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita udah hidup di era big data di mana yang hasilnya membuatnya itu sudah sangat cepat dan beragam-ragam juga bentuknya. Seperti yang disebutkan oleh Donoho tahun 2017, akibat dari peningkatan drastis data tersebut, analisis statistika secara tradisional itu sudah tidak untuk layak direkomendasikan karena untuk menanggapi big data kita perlu suatu proses yang lebih terinovasi, yaitu diperlukan strategi inovatif untuk manajemen data terstruktur. Nah, disinilah data science ada untuk bisa kita menarik kesimpulan dari berbagai banyaknya big data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan nantinya. Oke, kita masuk selanjutnya. Jadi sains data itu ada formulanya teman-teman. Dia gabungan dari 3 formula, yaitu yang pertama ada statistik ditambah komputasi dan ditambah wawasan spesifik bidang. Jadi ketiganya ini harus saling berkolaborasi ya. Jadi kalau semisalnya statistik, mungkin ahli bisa nih menangkap pola dari sebuah big data gitu. Tapi mungkin saja yang beliau anggap itu polanya bagus gitu ya, ternyata itu hanya fata morgana dan hanya terjadi karena kebetulan. Jadi diperlukan analisis statistika. Dan juga apabila eh, peneliti bisa menggunakan analisis statistik untuk penelitiannya tapi tidak bisa menggunakan basic komputasi, maka analisis statistika tadi tidak bisa digunakan untuk banyak data yang seharusnya sebagaimana di kehidupan ini bukan hanya sedikit data, jadi diperlukan tetap komputasi untuk memenuhi banyak data tersebut. Dan juga wawasan spesifik bidang atau domain knowledge ini adalah kita harus relevan dengan bidang yang kita teliti datanya. Semisal kalau kita bekerja di bidang kesehatan, tentu data yang harus kita hasilkan nantinya harus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ataupun tujuan yang sudah dirumuskan, yaitu tentang kesehatan. Lalu sebenarnya apa sih itu jadinya sains data? Di sini kita bisa melihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu definisi proses, di mana prosesnya itu menurut Weiss dan Ixdat, sains data itu rangkaian ya, sebuah rangkaian dari data, rangkaian aktivitasnya mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis dan sampai hingga hasil interpretasi. Jadi bukan hanya tembak langsung jadi, tapi dia merupakan serangkaian aktivitas. Selanjutnya dari sudut pandang perspektif evolusi, yaitu menurut Chow tahun 2017 yang mengatakan bahwa sains data itu adalah evolusi analisis konvensional yang sebelumnya gitu ya, yang menyoroti seluruh siklusnya gitu ya, dan bukan hanya hasil akhirnya, tapi kembali lagi yang dilihat adalah siklusnya. Lalu fungsi utamanya menurut Provos dan Fouquet tahun 2013 yang menekankan bahwasannya fungsinya adalah sebagai jembatan antar apa dan apa gitu ya, jembatan antar eh, data yang berbagai macam tadi dengan hasil yang dapat diambil keputusannya secara strategis dan tepat. Nah, tadi disebutkan kan bahwasanya sains data itu merupakan sebuah proses. Yang namanya proses pasti ada serangkaian tahapan. Nah, jadi yang saya rujuk dari Martin Splum ya tahun 2019 itu rangkaian kerjanya disebutkan sebagai namanya itu adalah CRISP-DM. Nah, tahapan sains data ini prosesnya adalah terstruktur dan berulang ataupun interaktif. Jadi dia merupakan siklus, bukan jalan lurus saja. Mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, dan terus mengulang secara iteratif ya. Mengulang terus seperti itu. Tahap yang pertama yaitu ada business understanding. Ya, di sini ya, kita yang namanya mau meneliti tentu kita harus menentukan dulu apa sih permasalahannya, apa sih yang terjadi di lapangannya gitu ya. Merumuskan masalahnya agar kita dapat menentukan tujuan yang nantinya akan dijawab di tahapan yang selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu data understanding. Tadi kalau kita sudah merumuskan nih kita mau ngapain, tujuan kita mau ngapain, tentu kita harus mengenali dulu apa sih data yang kita punya nih, data yang gimana gitu. Kita harus mengenali data yang ada ya. Data yang ada ini kita telah oh datanya seperti ini gitu kan. Dan biasanya di tahap inilah ditemukan bahwasanya kenyataan oh data kita ada yang
hilang, ada missing value, ada outlier, dan sebagai macamnya gitu. Kita harus kenal dulu terhadap data kita. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu data preparation, persiapan data. Nah, di sini tadi karena kita sudah menyadari nih, oh ada kekurangan nih dari data kita. Di tahapan ini adalah disinilah kita membenahi, misalnya kalau ada missing value, mari lalu kita isilah nilainya dengan teknik tertentu gitu ya. Begitu juga dengan penanganan outlier. Kenapa? Karena prinsipnya data berkualitas tinggi adalah data yang analisis yang akuratnya analisis yang akurat dan andal gitu. Jadi kita memang menangani gitu ya. Kita tidak membiarkan tapi menangani. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu modeling dan exploration. Di sini, eksplorasi ini menggunakan statistika deskriptif dan visualisasi data gitu ya, untuk kita memahami sifat data itu sendiri itu gimana setelah dilakukan penanganan tadi gitu ya. Lalu disinilah kita buat modelnya. Di sini kita menerapkan pendekatan statistik dengan teknik analisis ya, seperti machine learning gitu ya, untuk menemukan sebuah pola gitu ya, untuk menemukan sebuah pola. Jadi ibaratnya kalau tadi kita udah menghasilkan titik-titik, sekarang kita membuat garis dari titik-titik yang sudah kita buat tadi, itu seperti itu. Lalu yang kelima, tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini inilah yang menjawab dari tujuan yang pertama tadi. Tadi yang pertama kan merumuskan nih apa permasalahannya dan tujuannya apa. Nah, kalau tadi kita udah membuat model ya, terakhir kan membuat model, lalu sekarang kita masuk ke evaluasi. Dari model itu kita evaluasi apakah ini menjawab, apakah ini relevan untuk menjawab dari tahapan yang satu tadi gitu. Apakah layak digunakan. Nah, jika sudah lulus, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu deployment atau penyebaran ataupun interpretasi. Jadi, agar tidak data itu berhenti dan tidak akan digunakan, tentunya kita harus mempublikasikan, kita harus merepresentasikan kepada baik itu pihak yang bersangkutan gitu, yang membutuhkan data gitu ya, perusahaan gitu, agar memang bisa digunakan datanya untuk sebagai sebuah kebijakan. Oke, sekarang kita akan membahas nih, jadi apa sih sebenarnya hubungan ilmu statistika dengan sains data itu, gitu ya. Di sini disebutkan bahwasanya statistika itu adalah penjaga validitas atau penjaga keabsahannya. Nah, peran vitalnya ya, menurut Waller dan Fouquet gitu ya, tahun 2013, statistika ini memberikan pola yang bermakna dari sekedar fluktuasi acak. Kalau secara komputasi gitu ya, itu memang kita bisa menghasilkan kita mengetahui nih pola-pola beragam pola, cuman kita tidak bisa mengetahui pola mana sih yang bermakna. Jadi di situlah digunakan statistika gitu ya. Lalu penggunaan metode statistika itu menggunakan uji hipotesis gitu ya, pengukuran tingkat kepercayaan ataupun dan yang lainnya, sehingga dampaknya kita bisa melanjutkan. Kalau misalnya hanya menggunakan sains data, itu hanya bersifat deskriptif gitu ya, sedangkan kita perlu untuk pengambilan keputusan gitu yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Jadi memang itulah peran untuk statistika. Jadi statistika itu menjamin dari keabsahan hasil dari visualisasi yang kita temukan gitu. Kalau ditanya bukti ya kita bisa menjawab gitu. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Di sini dari Romero dan Ventura tahun 2010. Contoh penerapannya itu di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan sendiri, sains data ini misalnya kita mau mengumpulkan nih data responden, pola belajar, dan tingkat kepuasan. Dengan prosesnya gabungan dari sains data dan juga ilmu statistika tadi, lalu outputnya bisa jadi untuk kebijakan pendidikan di sekolah itu sendiri gitu ya, di instansi tersebut. Semisal dihasilkan bahwasanya sekian persen dari siswa A, B, C itu resikonya lebih tinggi gitu. Alhasil bisalah dibuat kebijakan untuk menjamin generasi mendatang yang lebih baik gitu ya. Jadi akan ada pertanyaan dong, gimana sih tahapan-tahapan kita kalau mau terjun ke ilmu sains data ini? Nah, berikutnya ada roadmap-nya untuk kompetensi sains data. Ini berdasarkan pemetaan Rasevayor dan Nova tahun 2019. Ada 3 tahap, ya ada 3 level maksudnya. Yang pertama ada the foundation, lalu yang kedua ada intermediate analysis, dan yang terakhir adalah advanced integration. Kita masuk yang pertama, yaitu membangun fondasi. Di sini fokusnya adalah
kita harus mengerti dulu dasar statistika dan pemahaman data. Tentu ya, secara ilmu kita harus mengerti dulu, di mana kita paling tidak itu mengerti mengenai statistika deskriptif ya, berbagai meringkas data, mean, median, modus, dan berbagai macamnya, probabilitas yang mendasar, dan pemahaman tipe dan kualitas data. Di sini walaupun terlihat sepele, tapi sebenarnya ini adalah fondasi yang memang sangat penting gitu ya, agar kita tidak kelabakan tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan outcome-nya kita bisa mengenali nih ciri-ciri data dan pola awal yang kita punya gitu. Ini adalah syarat mutlak sebelum masuk ke analisis yang lebih rumit. Lalu tahapan yang kedua yaitu intermediate. Ini penerapannya. Nah, di sini nih yang kita proses tadi, penerapan eksplorasi gitu ya, visualisasi, statistik inferensial ya, termasuk regresi, uji hipotesis. Pokoknya segala analisis, segala penanganan ini terjadi di sini. Kita lakukan pemecahan masalah yang spesifik dari data kita, apa sih yang kurang-kurang gitu ya. Lalu yang ketiga, level 3 itu advance integrasi. Ini udah tahap yang terakhir, udah tahap pro-nya gitu lah ya. Di sini setelah tadi udah dilakukan analisis dan segala macamnya, kita membuat data itu bercerita. Jadi kita tidak hanya menghasilkan visualisasi, kita menghasilkan hasil analisis, tapi kita harus juga bisa bercerita, bisa menyampaikan gitu ya. Oke, kita masuk di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Ada 4 yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, definisi, di mana sains data adalah kerangka kerja yang sistematis, analitis sistematis, bukan aktivitas terisolasi ya. Dia merupakan rangkaian kerja, bukan hanya terdiri dari satu rangkaian, dari beberapa rangkaian kerja gitu ya. Lalu yang kedua adalah proses, di mana rangkaian proses dari sains data itu menggunakan prinsip tadi CRISP-DM, dari business understanding sampai yang terakhir itu deployment, untuk menjamin kemutuan hasil analisis kita. Yang ketiga, sinergi ya, ini hubungan antara analisis statistika dengan sains data tadi dikatakan bahwasanya analisis statistika sebagai penjaga validitas dari sains data. Lalu pengembangannya, roadmap-nya, di sini ada tahapannya tadi, ada 3 gitu ya, dimulai dari konsep dasar statistika sampai langkah yang lebih jenjang ya, ada 3 tadi, ada membangun fondasi, ada intermediate, dan ada advance gitu ya. Oke, sekian dari saya teman-teman mengenai pembahasan pengantar sains data ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.